اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسد. Baik, kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, para santri yang saya cintai semuanya karena Allah, mari kita awali ya kajian sirah nabawiyah pada sore kali ini dengan membaca doa menuntut ilmu bersama-sama. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil. Ayo baca doa. Yang enggak baca doa maju ke depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yuk kita murojaah dulu sebelum kita mulai kajian sirahnya. Coba murojaah surat Al-Balad bersama. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu wa anta hillum bihadzal wa walidin wa ma laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayah yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayah sabu alam yarahu ahad alam naj'al walisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal fakku raqabah au it'amu fi yaumin dhi
Ayo, yati. Au miskinan zamat summa. Ayo. Tara milus tiwa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah ulaika ashabul walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas alaihim narum muqsadah sadaqallahul. Ya, baik ya. Karena tadi kita memulai kajiannya sudah mendekati jam 4, maka insya Allah nanti 4:30 kita kajiannya sampai 4:30. Jadi nanti 30 menit berikutnya itu akan tanya jawab nanti per kelas, terutama yang kelas kecil dulu. Kasihan yang kecil nggak pernah dapat ya hadiah, makanya untuk yang kelas Ustadz Siska dulu, kemudian Ustadz Bagus, kemudian kalau yang sudah ke atas maka bareng-bareng ya. Jadi kita utamakan untuk yang kelas kecil dulu, kelas yang kecil, kelas yang kedua, level kedua, kemudian kalau yang untuk ini semuanya ya. Baik. Ya. Baik, sekarang perhatikan kesepakatan yang bercanda, yang mainan, yang ngobrol sendiri maju ke depan. Yang ngobrol sendiri ya apa? 3 kali seperti biasa ya. Nah, ya. Nanti yang saya kasih tahu masih ngobrol 3 kali saya panggil, sebut, masih ngobrol sendiri, maju ke depan, ya, maju ke depan, ya, sambil angkat tangan kayak gini, kakinya 1 diangkat, ya, paham ya? Ini yang ngobrol sendiri ya, ya, itu, perhatikan, siapa? Iya, makanya jangan ngobrol, jangan bicara. Jangan nanti akan 6. Baik, kita mulai. Baik, bismillah. Perhatikan, kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita. Kita menggunakan kitab namanya Khulasah Nuril Yakin, yaitu ringkasan dari kitab sejarah tentang kenabian yang bernama kitab Nurul Yakin. Ya. Kemarin kita sudah sampai kepada Ad-Darsus Sadis Asyar. Kemarin kita sudah sampai kepada pelajaran yang ke-16 tentang dakwah secara terang-terangan. Kalau dakwah secara sembunyi-sembunyi masih ingat berjalan berapa tahun? 3 tahun ya, Gaza masih ingat ya. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara sir itu berjalan selama 3 tahun. Setelah 3 tahun baru Rasulullah SAW berdakwah secara jahar. Apa jahar? Secara terang-terangan, secara tidak umpet-umpetan lagi. Ya, secara umum, di depan umum, ya. Kenapa? Karena ketika itu telah masuk Islam para tokoh-tokoh Quraisy, salah satunya diantaranya adalah Umar bin Khattab. Kemudian pamannya Nabi, sebelumnya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, setelah masuknya Hamzah, setelah masuknya Umar bin Khattab, maka kekuatan Islam ketika itu semakin kuat. Maka Nabi Muhammad pun diperintahkan oleh Allah
untuk berdakwah secara terang. Apa dalilnya? Quran surat. Awas jangan senggol. Dalilnya Quran surat apa? Al-Hijr ayat berapa? 94. Quran surat Al-Hijr ayat 90. Gimana bunyinya? Fasda bima tu marwa rid anil mus. Ya. Itu kemarin. Nah, sekarang setelah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, maka otomatis dakwah Nabi semakin berat apa semakin ringan? Semakin berat, semakin ringan? Ya semakin berat, tantangannya semakin berat. Tantangannya semakin berat. Lah kamu naik kelas 1, yang TK naik kelas 1, naik kelas 2, yang SD lulus naik SMP, yang SMP lulus naik SMA, yang SMA lulus naik perguruan tinggi kuliah. Itu kalau naik semakin mudah apa semakin susah? Semakin apa? Semakin susah. Tantangannya semakin sulit, semakin susah, semakin berat. Begitu juga dengan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada Umar bin Khattab dan Hamzah, tapi kalau jumlah umat Islam itu masih sedikit, sedangkan yang kafir lebih banyak, maka otomatis juga masih secara jumlah kalah atau menang? Dakwah. Karena baru ngajak orang. Ya, gitu. Makanya Pak, kemudian Rasulullah SAW tatkala diperintahkan dakwah secara terang-terangan, maka kita masuk kepada ad-darsus sabi asyar, pelajaran yang ke-17. Apa itu? Jama'ahu li asyiratihi. Tatkala turun Quran surat Al-Hijr tadi, fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Berdakwalah wahai Muhammad sebagaimana kamu diperintahkan. Jangan hiraukan, jangan pikirkan orang-orang jangan pikirin orang-orang yang nggak mau beriman, sudah pikirin orang-orang yang mau beriman, insya Allah banyak. Yang nggak mau beriman juga banyak. Maka apa? Nabi pun terus berdakwah. Beliau penulis menyebutkan, jama'an nabiyyu ahlahu wa aqaribahu lamma nazala alaihi qauluhu ta'ala. Ini perintah Rasulullah, perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mendakwahi yang pertama kali adalah anggota keluarganya atau saudaranya atau karib kerabat. Apa? Anggota keluarganya, saudaranya atau karib kerabat. Kerabat yang saudara. Ya. Maka apa? Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlahu. Kemudian Rasul Nabi kita Muhammad SAW mengumpulkan seluruh keluarganya, termasuk Abu Lahab. Karena Abu Lahab itu paman kandungnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya Abu Thalib, ya Abu Lahab, kemudian Hamzah ketika sebelum masuk setelah masuk Islam, ya, semuanya paman-pamannya Abbas bin Abdul Muthalib dan semuanya, ya, wa aqribahu dan saudara karib kerab atau saudara dekat, sedulur, tahu sedulur? Nah, saudara yang dekat, ya Akmal ya, ya, satu Akmal.
Lamma nazala alaihi, tatkala turun wahyu Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Asy-Syu'ara. Quran surat apa? Asy-Syu'ara. Jadi ini perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk apa? Mengajak yang pertama kali adalah anggota keluarganya dan saudara terdekat. Makanya kalau kamu ngajak sholat, yang pertama kali diajak siapa? Kalau kamu ngajak sholat di rumah, orang tuamu. Ya, orang tua yang diajak dulu. Paham? Karena Nabi Muhammad SAW ngajak orang masuk Islam bukan orang lain dulu, tapi keluarganya terlebih dahulu menjadi tujuan utama untuk didakwahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saudara-saudara yang terdekat. Makanya kalau ditanya, siapa tujuan pertama kali yang orang-orang yang didakwahi Nabi? Keluarga dan saudara Dalilnya apa? Dalilnya Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Asy-Syu'ara ayat 204. Dalilnya Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 bersama. Dalilnya Quran ayat 200. Apa bunyinya? Allah mengatakan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir, berikanlah peringatan, hei Muhammad, kepada siapa? Ashiratakal aqrabin, kepada keluargamu yang paling dekat. Siapa? Paman-paman kandungnya, pakdenya, liliknya, sepupunya, itu saudara terdekat. Jadi dikumpulkan paman-pamannya dan keluarganya dan anak-anaknya, sepupunya, semuanya dikumpulkan semuanya jadi satu. Kemudian apa? Nabi Muhammad berdakwah, mengajak saudaranya, keluarganya, dan saudara-saudaranya, ya termasuk anaknya Nabi Muhammad, istrinya, ya, diajak untuk menyembah hanya kepada Allah. Karena Tuhan kita satu atau berapa? Satu. Allah itu Maha Tuhan kita adalah ketuhanan yang Maha. Loh, ini disebutkan di dalam Pancasila kita. Paham? Maka kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengamalkan Pancasila, sila yang ketuhanan yang Maha. Kita wujudkan, kita tidak boleh menyembah Tuhan selain nggak boleh kita. Dan Allah sangat-sangat marah, Allah sangat-sangat murka kepada orang-orang yang menyembah kepada selain ini. Allah sangat murka. Makanya apa? Diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk mengajak manusia menyembah kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang karena Allah, kul huwallahu, katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwasanya Allah itu Maha Jadi ini perintah Nabi nih. Ya, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk pertama kali orang-orang yang diajak masuk Islam siapa? Keluarganya dan saudara yang terdekat. Ya, anak-anaknya Nabi Muhammad, pamannya, istrinya, paman, liliknya, pakdenya, dan anak-anak pakdenya dan liliknya. Artinya sepupu, semuanya diajak untuk masuk Islam.
Oh. Semuanya diajak masuk Ini yang pertama. Ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka berilah peringatan kepada saudaramu, keluargamu yang terdekat. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, faballaghum risalati rabbih. Kemudian tatkala sudah mengumpulkan saudara-saudaranya, maka Nabi Muhammad menyampaikan tentang risalah Allah yang turun, yaitu Al-Qur'an. Wahai saudara-saudaraku, wahai anggota keluargaku, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kamu tidak mempunyai sesembahan, tidak punya Tuhan selain Allah. Karena Allah yang maha menciptakan segala-galanya. Allah yang maha menciptakan segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu. Pasir, batu, ya, sampai mohon maaf nih, ya, alis, sampai rambut, bulu hidung, ada yang menciptakan manusia. Ada Pak Ustadz, ada profesor, jadi dimasukin ke hidungnya gitu, enggak? Ya, enggak ada kerjaan. Sampai bulu hidung kita pun yang menciptakan Allah. Bulu hidung, bulu nih. Ini bulu nih ya, rambut ini ya, yang ini di kulit kita, pori-pori, semut yang kecil, ya. Maka kalau seandainya semua manusia yang paling pandai di dunia ini dikumpulkan jadi satu untuk menciptakan seekor semut, bisa nggak kira-kira? Jangan robot, kalau robot mah itu mah semut buatan. Semut asli bisa nggak? Sama sekali tidak bisa. Itu menunjukkan bahwasanya manusia itu sangat-sangatlah Jangankan semut, buat bulu hidung saja manusia yang profesor yang tercerdas berkumpul jadi satu membuat sehelai rambut saja itu tidak bisa. Rambut yang sama persis seperti rambut seperti rambut kita, nggak ada yang bisa, tidak ada yang bisa, karena memang Allah maha menciptakan segala sesuatu. Yang kecil saja diciptakan oleh Allah, apalagi yang seperti matahari, langit, bumi, adanya siang dan malam, adanya ombak yang terus menerus ada, ya itu semuanya Allah yang Kemudian apa? Wa anzarahum adzaba yaumin adzim. Kemudian Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada mereka, keluarganya dan pamannya, istri pamannya dan sepupu-sepupunya dari azab yang sangat besar. Kalau kamu tidak mau menyembah kepada Allah Tuhan yang satu, maka kamu akan mendapatkan azab yang sangat besar. Apa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari kiamat kelak, perhatikan nih. Pada hari kiamat kelak, harta manusia yang begitu banyaknya dan banyaknya jumlah anak-anak bagi orang tua tidak bermanfaat. Pak Ustadz, saya punya uang kok nggak bermanfaat. Pak Ustadz, saya punya anak 10 kok nggak bermanfaat. Itu gimana? Kalau hartanya tidak diinfakkan, kalau hartanya tidak disedekahkan di jalan Allah, maka hartanya tidak akan memberikan manfaat pada hari kiamat kelak. Paham? Ini harta yang tidak bermanfaat, harta yang tidak diinfakkan, harta yang tidak disedekah. Ini harta yang akan menjadi musibah di akhirat kelak. Paham? Makanya kalau kamu besok jadi orang kaya, kamu besok jadi pengusaha sukses, kamu besok
Mungkin ada yang jadi pejabat. Kamu besok sudah punya pekerjaan. Jangan pelit. Jangan apa? Sedekahkan hartamu. Paham? Siap atau tidak? Siap atau tidak? Pak Ustadz, saya masih kecil. Ya nggak apa-apa, makanya saya nasihatkan sejak kecil. Ya, kalau kamu besok sudah besar, sudah kuliah, sudah bekerja, ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, sukses, jadi orang kaya, jadi pejabat, dan seterusnya. Rajin-rajin bersedekah, rajin-rajin jangan jadi orang pelit, orang bakhil, orang medit. Tahu medit? Orang bakhil, orang pelit, orang medit, itu hartanya besok di neraka akan dijadikan setrika. Akan digosokkan di punggungnya, di jidatnya, dan di lambungnya. Hadza ma kanastum, kata Allah. Ini hasil simpananmu harta di dunia. Tapi nggak pernah diinfak, tidak pernah dizakati. Ini harta yang membawa malapetaka dunia akhir, harta yang tidak bermanfaat. Kalau hartanya tidak disedekah, tidak dizakati, tidak diinfak. Pak Ustadz, gimana anak-anak yang tidak bermanfaat? Punya anak banyak, tapi anaknya tidak ada yang mau beribadah kepada Allah. Ini anak-anak yang tidak bermanfaat. Atau anak-anak yang tidak soleh. Sewaktu di dunia nggak pernah sholat. Anak-anak di dunia nggak pernah sholat. Ya, di dunia malas ibadah. Nggak pernah ngaji. Sekarang anak-anak ya, nih kita pakai itu ya. Kalau ngaji itu cuma sampai lulus Iqra 6, dah paling pol. Habis itu apa? Sudah lulus Iqra 6, dikirakannya sudah lulus bisa baca Quran, ternyata apa? Nggak pernah baca ya sama saja. Paham? Makanya apa? Anak-anak yang soleh dan solehah itu akan bermanfaat di dunia akhirat. Anak soleh dan soleha bermanfaat di dunia dengan cara apa? Menolong kedua orang tuanya, membantu kedua orang, meringankan pekerjaan kedua orang, minimalnya nurut, taat, manut. Paham? Jadi anak soleh dan solihah. Minimalnya jadi anak yang penurut, anak yang manut, anak yang patuh, anak yang paham. Anak yang soleh, rajin ibadahnya, sholat 5 waktunya dijaga, rajin ngajinya bukan ketika kecil saja. Kalau ngaji bukan hanya ketika kecil, sudah lulus Iqra 6, sudah rampung ngajinya, enggak. Ngajinya kamu sampai mati, baca ngaji, baca Quran sampai mati. Menghadiri majelis ilmu di masjid-masjid sampai mati, ini kewajiban kita. Ya, silakan. Paham ya? Jadi kamu ngaji sampai mati. Paham? Ini baru anak yang bermanfaat. Kalau anak yang tidak bermanfaat, anak yang sewaktu di dunia tidak pernah sholat, anak yang sewaktu di dunia tidak pernah mengaji, tidak pernah belajar ilmu agama. Makanya orang tua besok banyak yang menyesal ketika di akhirat. Banyak orang tua yang besok di akhirat di hari kiamat menyesal. Ya Allah, kenapa saya dulu anak saya di dunia nggak pernah diajari ngaji, tidak pernah diajari ilmu agama yang benar. Diajari ilmu agama cuma sampai kelas 6 doang. Buat apa? Makanya apa? Ilmu agama kamu belajar bukan hanya ketika SD.
Bukan hanya ketika SMP belajar ilmu agama, bukan hanya ketika SMA, bukan hanya ketika kuliah saja, tapi dari apa? Dari bayi sampai ke liang lahat, sampai kubur. Artinya apa? Sampai kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk belajar ilmu agama mulai dari sejak kita lahir sampai paham ya? Ini tolong nasihat saya diperhatikan baik-baik, jangan sampai lupa. Jadi anak yang soleh, paham? Anak yang bermanfaat untuk orang tuanya di dunia dan akhirat. Dengan apa? Menjaga sholat 5 waktunya, rajin ngaji, nurut kepada orang tua, paham? Belajar ilmu agama. Itu. Paham ya? Kemudian tatkala Nabi Muhammad sedang ngobrol menyampaikan nasihatnya kepada saudara-saudaranya, maka ada sebagian saudara-saudaranya, keluarganya yang mengatakan dengan cara lemah lembut, mohon maaf Muhammad, saya belum bisa menerima ajakan kamu untuk masuk ke dalam agama mohon maaf ya, mungkin besok-besok saya bisa memahami apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu ajarkan kepada saya, yaitu masuk ke dalam agama Kalau sekarang saya belum paham ini, katanya gitu. Ada yang kayak gitu. Berarti ada yang menolak tapi secara lemah Mohon maaf Muhammad ya, sekarang saya belum paham ini. Nanti besok-besok mungkin saya paham. Ya, ada yang menolak secara lemah lembut, ada yang menolak secara kasar. Siapa itu? Abu Lahab. Siapa? Abu Lahab. Fatakallamal qaumu kalaman layyinan. Maka sebagian besar menolak dengan perkataan yang baik, lemah lembut. Illa ammahu Aba Lahabin. Kecuali pamannya, yaitu siapa? Abu Lahab. Abu Lahab menolak dengan sangat keras, sangat kasar ucapannya. Ya. Alladzi kana atuwahu al-asyad. Yang beliau Abu Lahab itu adalah musuh utamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dimusuhi oleh paman kandungnya Kira-kira kamu sakit hati enggak? Lilik kandung kok nyakitin kamu. Pak gede kandungmu kok tega-tega menyakiti dirimu. Ini Pak Demu loh. Nyakitin kamu, gimana rasanya? Padahal Pak De kan, lilik kan, tega-tega menyakiti diri kita. Wah, Nabi Muhammad pun demikian. Paham? Nabi Muhammad disakiti oleh paman kandungnya sendiri. Coba, paman kan? Yang harusnya kalau lilik kandungnya kan apa? Sayang ya. Pak gede kandungnya sayang ya. Kenapa? Ya layaknya keponakan. Kepada keponakan harusnya sayang. Ya bisa dianggap kayak anak Nah ini enggak. Abu Lahab memandang Nabi kita Muhammad bukan seperti anak sendiri, malah seperti tidak dianggap sebagai saudara, tapi malah dianggap sebagai Nah ini ya, ini Nabi Muhammad. Nah, dengan siapa? Abu Lahab. Maka apa? Fa innahu raddan qabihan. Maka Abu Lahab menolak dengan penolakan yang sangat buruk dan kasar. Apaan Muhammad? Kamu orang gila, kamu orang stres, kamu orang gendeng, bawa ajaran baru, mengacak-ngacak, ya kesenggol, mengacak-ngacak persatuan, mengacak-ngacak memecah belah.
Wah. Ya, dan seterusnya. Jadi Abu Lahab ngecek-ngecek, menghina keponakan kandungnya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad pun Nabi Muhammad sosok manusia yang sangat-sangat penyabar. Nabi Muhammad sosok manusia yang sangat penyantun, sangat lapang dada, hatinya tidak ada kedengkian, tidak ada dendam kepada paman. Loh, ini Nabi Muhammad tidak ada sakit hati. Maka apa? Abu Thalib pun mengatakan, nah ini Abu Thalib nih, Abu Thalib pamannya Nabi Muhammad yang mati dalam keadaan kafir, tidak mau masuk Islam, tapi Abu Thalib begitu sangat sayangnya kepada Nabi Muhammad, tapi sayangnya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Tatkala Abu Lahab sedang ngejek-ngejek Nabi Muhammad, Abu Thalib langsung menghadang, mengatakan, wallahi, mengatakan kepada Abu Lahab, wallahi, demi Allah, lanam na'annahu, pasti aku akan menghalangi dan melindungi Nabi Muhammad, menghalangi dari kejahatan Abu Lahab, ma bakina, selama aku masih hidup. Selama aku masih, jadi selama Abu Thalib masih hidup, maka Abu Lahab tidak berani untuk mencelakai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, atau kalau toh pun berani Abu Lahab mencelakai Nabi Muhammad, maka Abu Thalib orang yang paling terdepan sebagai paman kandungnya yang begitu sayang kepadanya, tapi sayangnya mati dalam keadaan kafir, yaitu Abu Thalib. Maka Abu Thalib akan membela, menolong keponakannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini adalah janji Abu Thalib. Hei Abu Lahab, kalau kamu berani macam-macam, gitu kalau kata kita ya. Hei Abu Lahab, kamu ngomongnya nggak bisa dijaga, menghina keponakanmu sendiri, emang tidak bisa menghargai keponakanmu apa? Ini kan anaknya saudaramu Abdullah, kan kayak gitu. Ini kan keponakan kandungmu. Ucapanlah ucapan yang baik-baik saja, jangan mengejek, menghina, mencaci maki. Maka apa? Abu Thalib mengatakan, Abu Lahab, kalau kamu berani macam-macam kepada keponakanku Muhammad ini, kamu akan berhadapan dengan saya. Itu kata Abu Thalib. Hebat atau enggak Abu Thalib? Tapi sayangnya tadi mati dalam keadaan kafir, tidak masuk ke dalam ya, karena memang hidayah itu di tangan Allah. Paham? Jadi tujuan pertama kali dakwah orang-orang yang diajak masuk Islam siapa? Keluarganya dan saudara yang apa dalilnya? Dalilnya Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214. Kemudian tatkala Nabi mengumpulkan keluarganya dan saudaranya, ada yang menolak dengan keras, siapa? Abu Lahab. Tapi tatkala Abu Lahab sedang mengejek, menolak, ada yang membantah, menolong, siapa? Abu Thalib. Nah, Abu Thalib itu. Paham ya? Ya, baik, ini pelajaran yang ke-17. Kita tutup. Duduk semuanya, duduk. Duduk. Kita tutup semuanya ya. Kita akhiri. Nanti keluar muslimin baris satu baris, paham ya? Nanti ada nasi uduk dan jajan itu ya. Nanti dibawa pulang. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.